Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, jika sebelumnya pada koordinat kartesius direpresentasikan dengan absis koma ordinat atau x, y, dalam koordinat kutub ini terdiri atas suatu jarak berarah ke suatu titik tetap atau titik asal ataupun kutub dan ukuran suatu sudut ke suatu sinar tetap atau disebut juga dengan sumbu kutub atau garis kutub. Jadi misalkan kita mempunyai suatu kutub atau titik asal, misalkan titik asalnya itu adalah O. Nah, dari O ini kita bisa membuat suatu sinar garis yang berhimpit dengan sumbu X positif. Nah, sinar garis inilah yang disebut dengan sumbu kutub. Lalu ada suatu titik P. Nah, posisi titik P ini dalam koordinat polar bisa direpresentasikan sebagai R, theta, di mana R ini adalah jarak berarah dari titik asal O ke titik P ini. Jadi R ini adalah jarak ataupun ruas garis yang terbentuk dari O ke P, sedangkan theta adalah sudut yang terbentuk dari ruas garis berarah OP ini ke sumbu kutubnya, di mana sudut yang terbentuk ini adalah sudut yang berlawanan arah dengan jarum jam. Dengan demikian, posisi dari titik P ini dalam koordinat polar direpresentasikan dengan R, theta. Dengan R, theta inilah yang dinamakan dengan koordinat kutub dari titik P. Kita juga bisa mencari hubungan antara koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Misalnya ada suatu titik P. Nah, titik P ini mempunyai koordinat kutub berupa R, theta. Sedangkan koordinat kartesius dari titik P ini adalah x, y. Nah, kita tahu bahwa R itu adalah jari-jari atau jarak yang terbentuk dari titik asal O ke P. Sedangkan sudut yang terbentuk dari sumbu kutub ke R ini dilambangkan dengan theta. Nah, kita asumsikan bahwa sumbu kutub tersebut berhimpit dengan sumbu X positif pada sistem koordinat kartesius. Nah, dengan demikian, kita mendapatkan informasi berupa X, Y, dan juga R. Kita juga punya informasi berupa theta, atau besar sudut yang terbentuk dari sumbu X positif tersebut ke R. Sehingga, untuk bisa mendapatkan nilai dari X, kita eh, bisa menggunakan konsep sin kostan. Yang pertama, kita ingat kembali, cos theta itu bisa didapatkan dengan mendapatkan nilai samping dibagi miring. Kita lihat bahwa bahwa nilai di samping theta ini adalah X, sedangkan sisi miringnya adalah R. Sehingga cos theta itu sama dengan X, R. Dengan demikian, X sama dengan R dikali cos theta. Atau sebaliknya, R sama dengan cos theta dibagi X. Oh, mohon maaf sebelumnya. R sama dengan X dibagi cos theta. Kemudian, kita juga bisa mendapatkan eh, informasi dari Y dengan cara mencari sin theta. Kita ingat kembali, sin theta adalah depan dibagi miring. Nah, kita lihat di depan theta ini adalah Y, sedangkan miringnya adalah R, sehingga Y sama dengan, sehingga kita bisa dapatkan Y sama dengan R sin theta. Dan R sama dengan Y per sin theta. Nah, dari sana kita bisa melakukan konversi dari koordinat kutub ke koordinat kartesius, dan begitu pula dengan sebaliknya. Lalu, kita perhatikan R, X, Y ini, kita perhatikan sisi-sisi yang terbentuk, yaitu sisi R, X, Y, itu bisa membentuk suatu segitiga siku-siku, yang sisi miringnya adalah R. Sehingga dengan kita menggunakan rumus Pitagoras, kita bisa mendapatkan nilai R tersebut, di mana R kuadrat itu sama dengan
Y kuadrat ditambah X kuadrat. Sehingga R sama dengan akar X ditambah akar Y tambah X. Atau sebaliknya. Nah, kemudian eh, kita juga bisa mendapatkan informasi berupa tan theta. Karena kalau kita ingat rumus dari tan itu sendiri kan kita harus mendapatkan nilai di depan sudut dibagi sampingnya. Dan di mana depan sudutnya itu adalah Y dan samping sudutnya itu adalah X. Sehingga tan theta sama dengan Y per X. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa persamaan. Di antaranya yaitu X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, X kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan tan theta sama dengan Y per X. Nah, dari informasi inilah kita bisa melakukan konversi dari koordinat kutub ke koordinat kartesius ataupun dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nah, untuk bisa menggunakan persamaan yang telah kita buat tadi, maka kita bisa menggunakannya dalam latihan soal berikut. Jadi, di latihan soal ini kita diminta untuk menentukan koordinat kutub dari titik-titik koordinat kartesius yang telah diketahui. Nah, untuk yang A, kita tahu bahwa koordinat kartesiusnya adalah 5, negatif 10. Jadi, X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah negatif 10. Kalau misalnya kita gambarkan dalam koordinat kartesius, eh, maka kita bisa buat seperti ini. Di mana nantinya ini adalah titik yang diketahui. Kita asumsikan bahwa titiknya adalah titik A. Sehingga dari titik awal ini, dari titik 0,0, kita bisa buat suatu garis R yang merupakan ruas garis dari O ke A atau jari-jarinya. Lalu, kita juga bisa membentuk suatu sudut atau tetanya, di mana theta ini adalah sudut yang terbentuk dari R ke sumbu X positif. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai-nilai yang diinginkan karena dalam koordinat polar itu yang kita butuhkan adalah nilai dari R dan juga theta, sehingga yang pertama bisa kita lakukan adalah mencari nilai R-nya terlebih dahulu, di mana dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, kita dapatkan bahwa R kuadrat sama dengan 125, sehingga R itu sama dengan akar 125. Lalu kita juga bisa mencari nilai tetanya. Nah, untuk kita bisa mendapatkan nilai tetanya, perhatikan bahwa dari teta ini kita sudah mendapatkan informasi berupa nilai di depan teta, yaitu 5, dan, maaf, yaitu negatif 10, dan nilai di samping teta, yaitu 5. Sehingga kita bisa dapatkan tan teta itu sama dengan 5 per negatif 10, sehingga tan teta sama dengan negatif setengah. Mendapatkan nilai dari teta tersebut, kita bisa menggunakan arkes tangen dari negatif setengah, sehingga teta sama dengan arkes tangen dari negatif setengah, yaitu negatif 22,5 derajat. Dengan demikian, koordinat kutubnya adalah akar 125, negatif 22,5 derajat, di mana akar 125 ini menjadi R dan ini juga menjadi teta. Nah, kemudian, untuk di soal yang kedua, kita juga bisa menggunakan cara yang sama seperti tadi. Jadi kita bisa gambarkan terlebih dahulu. Untuk gambarnya, itu seperti ini. Ini 3 dan ini kita asumsikan ini akar 3. Sehingga nanti R-nya di sini dan tetanya di sini. Untuk mendapatkan nilai R, kita bisa substitusi nilai-nilai yang diketahui. Dan untuk bisa mendapatkan nilai theta, kita juga bisa mencari
tannya terlebih dahulu, lalu kita menggunakan arkes tangan dalam menentukan tetanya. Sehingga didapatkan koordinat kutubnya adalah akar 12,30 derajat. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan konversi dari koordinat kutub ke koordinat kartesius? Nah, dengan cara yang serupa, kita juga bisa mencarinya dengan cara menggunakan persamaan-persamaan yang sudah kita punya tadi. Jadi, seperti contohnya di soal ini, kita diminta untuk mencari koordinat kartesius dari koordinat kutub 2,7 pi/6. Jadi, dari informasi ini kita dapatkan bahwa nilai R-nya adalah 2 dan nilai tetanya adalah 7 pi/6. Lalu dengan kita mensubstitusi nilai-nilai yang ada ini ke persamaan tadi, jadi kan kita sudah punya persamaan X, Y. Nah, dengan kita melakukan substitusi, kita bisa mendapatkan nilai X-nya adalah negatif akar 3 dan Y-nya adalah negatif 1. Baik rekan-rekan sekalian, kita masuk ke materi persamaan kutub, yang dimana untuk persamaan kutub ini kita akan membahas terkait persamaan kutub pada garis, persamaan kutub pada lingkaran, dan juga persamaan kutub pada koni. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni persamaan kutub pada garis. Jika sebuah garis melalui kutub, maka persamaannya adalah theta sedangkan theta 0. Yang dimana kutub pada gambar, kita bisa lihat di sini kutubnya ini berada di titik O. Nah, maksud dari theta sama theta 0 ini artinya semua titik pada garis tersebut pasti memiliki besaran sudut yang sama. Nah, namun jika suatu garis tidak melalui kutub, dia tidak lagi melalui titik O ini, maka garis tersebut memiliki jarak yang dimana jaraknya ini diinisialisasi dengan D, dan D ini harus memiliki syarat bahwa D ini harus bernilai lebih dari 0. Kemudian kita andaikan theta 0 merupakan sudut antara sumbu kutub dan garis tegak lurus dari kutub pada garis itu, dan yang mana dan juga di garis tersebut memuat sembarang titik P, R, theta. Maka persamaan kutub untuk garis yang kita kenal secara umum kita peroleh R sama dengan D per cos theta dikurangi theta 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan kutub pada lingkaran. Jika sebuah lingkaran berjari-jari A berpusat di kutub, maka persamaannya adalah R sama dengan A. Namun, jika pusatnya itu tidak lagi berada di kutub, melainkan di A, theta 0, maka menurut hukum kosinus kita akan mendapatkan persamaan, yakni A kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2RA cos theta kurang theta 0. Dan kita bisa sederhanakan lagi, sehingga kita memperoleh persamaan kutub untuk lingkaran, yakni R sama dengan 2A cos theta dikurangi theta 0. Selanjutnya, persamaan kutub pada koni. Perlu teman-teman ketahui, koni ini merupakan perpotongan atau irisan antar bidang lengkung kerucut lingkaran tegak dengan bidang datar. Nah, yang dimana irisan atau perpotongannya ini bisa berupa elips, kemudian hiperbola, dan juga parabola. Nah, selanjutnya, jika misalnya koni ini kita letakkan sedemikian sehingga fokusnya berada di kutub, maka direktrisnya atau garis tetapnya ini memiliki D satuan. Dan jika menurut pendefinisian koni, kita tahu bahwa mutlak PF sama dengan E mutlak PL. Yang dimana kita bisa sehingga kita bisa mengambil bentuk untuk persamaan koni ini ialah R sama dengan ED per 1 ditambah E cos theta dikurangi theta 0. Nah, sebenarnya eh, terdapat beberapa hal-hal menarik lainnya, seperti misalnya ketika kita mengetahui theta 0 ini bernilai 0, dan juga ketika kita tahu ketika theta 0 ini bernilai pi per 2, yang dimana sudah saya ringkas lagi dia bentuk rangkumannya menjadi seperti berikut. Kita bisa lihat seperti pemaparan saya tadi, pada garis kita tahu kan bentuk persamaan umum kutubnya ini R sama dengan D per cos theta dikurangi theta 0.
Nah, ketika theta nolnya kita tahu bernilai nol, maka kita akan menemukan persamaan yang baru, yakni R sama dengan D per cos theta. Begitu pula ketika theta nolnya kita tahu bernilai pi per 2, yang mana kita juga akan mendapatkan eh, persamaan baru, persamaan kutub baru, yakni R sama dengan D per sin theta. Begitu pula dengan bentuk-bentuk yang lain, seperti pada lingkaran dan juga konik. Nah, untuk konik sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, konik kan bisa merupakan perpotongan yang dimana perpotongan atau irisannya ini bisa berupa elips, parabola, dan juga hiperbola. Nah, untuk elips sendiri yang memiliki syarat bahwa E-nya ini harus bernilai lebih dari nol dan kurang dari satu. Sedangkan untuk parabola, E-nya ini harus bernilai sama dengan satu, dan untuk hiperbola, E-nya ini harus bernilai eh, lebih dari satu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bentuk persamaan umum lingkarannya. Awalnya kan persamaan kutub lingkaran yang umum, pertamanya kan seperti ini. Nah, jika kita tahu theta nolnya bernilai nol, maka kita akan dapat persamaan yang seperti ini. Begitu pula ketika kita tahu bahwa theta nolnya ini bernilai pi per 2, kita dapat persamaannya yang seperti berikut. Begitu juga dengan koni, ini persamaan kutub umumnya. Ini ketika E nolnya bernilai nol, dan yang ini ketika E0-nya bernilai pi per 2. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke contoh soal yang dimana di sini identifikasi dan sketsakan grafik R sama dengan 7 per 2 ditambah 4 sin theta. Nah, kita kan bisa lihat dari bentuk eh, persamaannya ini, dia dia mirip dengan bentuk persamaan kutub dari koni, yang dimana bentuk persamaan kutub dari koni ya kan bentuknya seperti ini. R sama dengan ED per 1 ditambah E cos theta dikurangi theta nol. Nah, kemudian karena kita punya persamaannya R sama dengan 7 per 2 ditambah 4 sin theta, kita eh, kita sederhanakan dia, atau kita bentuk dia sehingga dia sesuai dengan bentuk umum persamaan kutubnya. Yakni kan di sini pembilangnya ini bernilai satu, sedangkan kita punya di sini persamaannya pembilang apa namanya, penyebut penyebutnya ini bernilai 2. Nah, maka kita faktorkan dia penyebutnya sehingga kita mendapat 1 ditambah 2 sin theta. Kemudian kita juga memperoleh pembilang ini 7 per 2. Dan kita dari sini, dari bentuk ini kita tahu bahwa ED-nya bernilai 7 per 2 dan E-nya bernilai 2. Nah, untuk kita tahu nilai D-nya, kita bisa sesuaikan lagi dia sehingga kita dapat persamaan yang seperti ini, yakni 2 kali 7 per 4 per 1 ditambah 2 sin theta. Sehingga kita peroleh nilai E-nya tetap 2 dan D-nya kita peroleh nilainya 7 per 4. Nah, setelah kita mengidentifikasinya, kita bisa move ke tahap selanjutnya, yakni tahap pensketsaan grafik R. Nah, untuk grafiknya sendiri, kita tahu bahwa koordinat titik pada kutub itu kan eh, R, theta. Nah, kita bisa mengambil, misalnya di sini saya mengambil nilai tetanya ini 0. Nah, 0 ini kita substitusikan ke persamaan awal, yakni R sama dengan 7 per 2 ditambah 4 sin theta. Sehingga kita memperoleh nilai yakni 7 per 2, yang dimana 7 per 2 ini jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, nilainya setara dengan 3,5. 3,5 itu titiknya di sini. Nah, kemudian begitu pula dengan ketika kita mengambil theta sama dengan pi per 6. Nah, kita substitusikan pi per 6 ini ke persamaan umumnya 7 per 2 ditambah 4 sin theta. Maka kita akan mendapat pecahan 7 per 4, yang dimana 7 per 4 ini kan nilainya 1,75. Nah, 1,75 ini titiknya berada di sini. Nah, begitu juga untuk titik-titik yang lainnya. Kita misalkan titiknya kita mau ngambil berapa, dan kita substitusikan ke persamaan awalnya sehingga kita bisa mendapatkan bentuk grafik yang seperti ini, yang mana grafik ini hiperbola. Selanjutnya, bagaimana sih cara menggambar grafik persamaan kutub? Nah, sebenarnya ini sama saja seperti yang contoh soal yang sudah saya sebutkan tadi. Kita menyusun titik-titik bantu untuk menentukan nilai-nilai koordinat.
Kemudian kita menggambar titik-titik sesuai dengan daftar nilai-nilai koordinat dan kemudian kita hubungkan setiap titiknya dengan sebuah kurva. Nah, sehingga jadi kita sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut ya pada contoh soal ini. Kita sudah em, kita sudah menyusun daftar nilai-nilai koordinatnya, kemudian kita menggambar titik-titiknya sesuai dengan daftar nilai koordinat, dan kita menghubungkan setiap titiknya dengan selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis grafik yang lebih khusus lagi atau yang lebih sulit lagi, yang dimana kita akan membahas terkait grafik limason, grafik rose, kemudian grafik cardioid, dan juga grafik spiral. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas terkait grafik limason, yang dimana bentuk umum persamaan grafik limason ini adalah R sama dengan A plus minus B sin theta dan juga R sama dengan A plus minus B cos theta. Nah, sebenarnya untuk perbedaan pada kurva pada grafik limason ini ditentukan oleh perbandingan A dengan B-nya. Nah, kita bisa lihat di sini pada gambar yang pertama, ini merupakan grafik kardioid. Mengapa demikian? Karena kan kita bisa lihat di sini. Syaratnya itu A harus lebih dari 0 dan B harus lebih dari 0. Dan juga A per B-nya sama dengan 1. Ini artinya A sama dengan B. Jadi ketika A-nya sama dengan B, maka otomatis dia akan berbentuk grafik yang seperti ini. Maka dia merupakan grafik kardioid. Nah, kemudian ketika syaratnya ini berada di antara 1 dan 2, nih, kita lihat gambar yang kedua, one loop 5 son. Kan syaratnya kita bisa lihat di sini dia nih A dan B-nya ini A per B-nya ini nilainya berada di antara 1 dan 2. Maka bentuk grafiknya seperti berikut. Nah, kemudian pada inner loop limason kita bisa lihat memiliki syarat A-nya ini harus hanya ini ketika A-nya ini kurang dari B, maka kita akan mendapatkan bentuk grafik yang seperti ini, yang dimana ada bundaran lagi di dalamnya, kayak kayak lingkaran lagi di dalamnya ini. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni terkait pada grafik mawar atau rus, yang dimana mengapa dia dinamakan grafik mawar atau rus? Karena bentuk grafiknya ini berbentuk seperti bunga mawar. Ini bisa teman-teman lihat di sini bentuknya seperti bunga mawar, yang dimana banyaknya kelopak atau daun mawar itu adalah N apabila N ganjil dan 2N apabila N genap. Jadi eh, kita dengan persamaan kutubnya ini ialah R sama dengan A cos N theta dan R sama dengan A sin N theta. Nah, untuk gambar yang pertama, yakni R sama dengan A cos N theta dengan N ini merupakan genap, maka kita bisa lihat pada gambar kelompaknya ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan grafik yang kedua ketika N-nya ini ganjil. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yakni terkait lemniskat, yang dimana lemniskat ini merupakan grafik yang bentuknya seperti angka 8 atau kalau yang saya lihat di sini bentuknya itu kayak pita, yang dimana dia menyilang pada titik pusat. Nah, kalau untuk grafik ini terbentuk dari persamaan R kuadrat sama dengan plus minus A cos theta dan R kuadrat sama dengan plus minus A sin 2 theta. Nah, kita lihat di sini pada gambarnya, ketika R sama dengan A kuadrat cos 2 theta, ini dia positif, dan ketika R kuadrat sama dengan negatif A kuadrat cos 2 theta, bentuknya kan berbeda. Nah, jadi kita teman-teman tuh bisa lihat kalau misalnya dia menggunakan cos, dia ini sumbunya ini apa namanya agak bentuk bentuk grafiknya ini berada di garis sumbu antara 0 sampai dengan 180. Kemudian kalau misalnya dia negatif, dia tuh grafiknya ini berada di garis sumbu antara 90 dengan 270. Kemudian kalau misalnya dia menggunakan sin, grafiknya ini berada di garis sudut dengan 45 derajat sampai 225 derajat.
Dan begitupun sebaliknya kalau misalnya dia negatif A kuadrat sin 2 theta, maka berada di garis sudut 315 derajat dengan 135 derajat. Oke, kita akan Nah, lanjut ke grafik terakhir dari persamaan kutub, yaitu spiral. Nah, spiral ini ada dua jenis, spiral Archimedes dan spiral logaritma. Untuk spiral Archimedes bisa dilihat pada kurva di sebelah sini, kurva dengan warna merah, di mana kurva ini terbentuk dari sebuah objek yang bergerak menjauhi titik pusat pada kecepatan linier atau konstan. Nah, spiral Archimedes ini memiliki persamaan polar, yaitu R sama dengan A kali theta, di mana R ini merupakan jarak dari titik pusat, A-nya merupakan konstanta, sedangkan tetanya merupakan sudut rotasi yang biasanya dalam bentuk radian. Nah, beda halnya dengan logaritma spiral atau spiral logaritma ini, dia sama, menjauhi titik pusat, akan tetapi untuk spiral logaritma ini akan terus mengalami pembesaran seiring menjauh dari titik pusatnya, serta jarak antara putarannya bertambah secara geometris. Nah, spiral logaritma ini juga memiliki persamaan polar, yaitu R sama dengan A kali E pangkat B kali theta, di mana R-nya itu merupakan jarak dari titik pusat, A dan B-nya merupakan konstanta, sedangkan E-nya itu merupakan basis logaritma natural yang nilainya sekitar 2,7 sekian, dan tetanya merupakan sudut rotasi dalam bentuk radian. Nah, di sini terlihat jelas bahwa perbedaannya itu dilihat dari persamaannya, persamaan polarnya, sedangkan juga bisa dilihat dari jarak antar lilitannya, di mana untuk spiral Archimedes itu memiliki jarak antar lilitan yang konstan, bisa dilihat pada gambar kurvanya, ini konstan jarak antar lilitannya, sedangkan untuk spiral logaritma itu memiliki jarak antar lilitan yang meningkat secara geometris, yang artinya dia akan semakin melebar, namun rasionya akan tetap. Nah, itu jenis-jenis dari grafik persamaan kutub atau persamaan polar. Di sini kita akan lanjut untuk bagaimana cara mengecek kesimetrian suatu grafik. Nah, di sini ada tiga cara, yaitu mengeceknya dengan terhadap sumbu X, mengeceknya terhadap sumbu Y, dan mengeceknya terhadap titik asal atau titik kutub. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari bagaimana cara kita mengecek atau menguji kesimetrian grafik terhadap sumbu X. Itu bisa kita lakukan dengan cara mentransformasikan nilai theta menjadi nilai min theta. Di mana ketika kita sudah mentransformasikan tersebut dan mengoperasikannya, itu akan menghasilkan suatu persamaan baru. Nah, apabila persamaan baru yang dihasilkan ini sama dengan persamaan sebelumnya atau persamaan awal, maka dia bisa dikatakan sebagai simetris terhadap sumbu X. Namun, apabila berbeda atau tidak ekuivalen, nanti dia tidak simetris dengan sumbu X. Begitu pula, jika kita mengecek terhadap sumbu Y, kita akan mentransformasikan nilai theta menjadi nilai pi kurang theta. Nah, setelah melakukan operasi tersebut dan menghasilkan suatu persamaan baru, apabila persamaan baru ini sama atau ekuivalen dengan persamaan sebelumnya atau persamaan awal, maka dia dinyatakan sebagai simetris terhadap sumbu Y. Namun apabila sebaliknya, maka dia tidak simetris terhadap sumbu Y. Untuk bentuk atau gambaran dari kurvanya itu atau grafiknya seperti gambar di samping ini untuk simetris terhadap sumbu X, dan ini untuk simetris terhadap sumbu Y. Dan yang terakhir itu mengecek kesimetrisan terhadap titik asal atau titik kutub. Nah, di sini, di bagian ini, itu kita mengeceknya eh, tidak hanya dengan theta, kita di sini akan melihat dari jarak dari titik pusatnya atau R-nya itu. Kita akan mentransformasikan nilai R menjadi min R. Nah, ketika sudah mengalami transformasi dan dioperasikan menghasilkan persamaan baru, di mana persamaan baru itu sama atau ekuivalen dengan persamaan sebelumnya atau persamaan yang sudah diketahui, maka dia dinyatakan simetris terhadap titik asalnya. Namun apabila sebaliknya, maka dinyatakan tidak simetris dengan titik asal atau titik kutubnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita latihan soal atau melihat contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yang saya buat. Tinjaulah kesimetrian grafik berikut.
Di mana di sini saya ada dua grafik, yaitu grafik A dan grafik B, di mana grafik A itu persamaannya adalah R sama dengan 4 cos 2 theta, sedangkan untuk grafik B itu R sama dengan 2 theta. Nah, kita akan mengecek kesimetrian dari masing-masing grafik ini. Nah, kita mulai dari grafik A. Nah, kita pertama akan mengecek kesimetrian terhadap sumbu X, di mana kita akan mentransformasikan nilai theta menjadi min theta. Nah, untuk operasinya seperti ini, R sama dengan 4 cos 2, yang itu merupakan R sama dengan 4 cos 2 theta itu merupakan persamaan awal. Setelah dioperasikan, itu menjadi R sama dengan 4 cos 2 kali min theta, di mana tetanya itu ditransformasikan menjadi min theta. Nah, seperti yang kita tahu bahwa cos itu merupakan fungsi genap. Ketika kita memiliki cos kali min theta, itu kan hasilnya min cos theta. Min cos theta. Namun karena dia merupakan fungsi genap, nah, kan hasilnya cos theta. Nah, begitu pula dengan ini akan sama. Karena cos itu merupakan fungsi genap, maka hasil akhirnya adalah 4 cos 2 theta. Jadi, hasil akhir dari operasi ini itu menghasilkan persamaan baru, di mana persamaan baru ini sama dengan persamaan sebelumnya, yaitu R sama dengan 4 cos 2 theta. Nah, jadi terbukti bahwa dia simetris terhadap sumbu X. Lalu kita akan mengecek apakah dia simetris terhadap sumbu Y, itu dengan cara mentransformasikan nilai theta menjadi nilai pi kurang theta. Nah, kita akan operasikan mengganti nilai theta menjadi nilai pi kurang theta. Itu akan mendapat persamaan sebagai berikut. R sama dengan 4 cos 2 kali pi kurang theta, di mana cos 2 kali pi kurang theta ini merupakan suatu identitas dari cos itu sendiri yang akan menghasilkan nilai cos 2 theta. Jadi hasil akhirnya itu adalah R sama dengan 4 kali cos 2 theta. Nah, ternyata persamaan baru yang dihasilkan itu juga sama dengan persamaan awalnya. Jadi, terbukti bahwa dia itu simetris terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ke titik kutubnya. Apakah dia itu simetris terhadap titik kutub? Nah, kita akan transformasikan nilai R menjadi nilai min R. Nah, ketika kita transformasikan, ternyata kita mendapatkan suatu persamaan baru, yaitu R sama dengan min 4 cos 2 theta. Nah, ternyata hasil dari persamaan baru ini tidak sama dengan persamaan sebelumnya. Akan tetapi kita juga memiliki cara lain. Nah, karena kita tahu bahwa titik min R, theta itu ekuivalen dengan R, pi plus theta, maka kita akan mensubstitusi nilai pi plus theta, menilai theta itu menjadi nilai pi plus theta. Didapatkanlah suatu persamaan min 4 cos 2 theta itu akan sama dengan 4 cos 2 kali pi plus theta. Nah, sama seperti sebelumnya bahwa cos 2 dikali pi plus theta itu akan menghasilkan cos 2 theta. Sehingga hasil akhir dari persamaan ini yaitu R sama dengan 4 cos 2 theta. Nah, ternyata hasil akhir dari operasi tersebut menghasilkan persamaan baru yang sama dengan persamaan semulanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa grafik A ini atau persamaan R sama dengan 4 cos 2 theta ini juga simetris terhadap titik kutubnya. Nah, terlihat pada gambar kurva yang di sebelah sini, di atas saya ini. Nah, di sini terlihat jelas bahwa dia simetris terhadap sumbu Y dan simetris terhadap sumbu X serta simetris terhadap titik kutubnya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan untuk grafik yang B. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini ada persamaan awalnya yaitu R sama dengan 2 theta. Kita akan mengecek terhadap sumbu X terlebih dahulu dengan mentransformasikan nilai theta menjadi min theta. Setelah kita operasikan, ternyata kita mendapatkan persamaan baru yaitu R sama dengan min 2 theta. Ternyata persamaan yang dihasilkan itu tidak ekuivalen atau tidak sama dengan persamaan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan ini tidak simetris terhadap sumbu X. Begitu pula kita akan mengecek terhadap sumbu Y dengan mentransformasikan nilai theta menjadi nilai pi min theta. Nah, setelah melakukan operasi didapat suatu persamaan R sama dengan 2 kali pi min theta. Nah, persamaan yang dihasilkan ini tidak sama dengan persamaan awalnya. Maka dapat dinyatakan bahwa grafik
B ini atau persamaan R sama dengan 2 theta tidak simetris dengan sumbu Y. Yang terakhir, kita akan mengecek apakah dia simetris terhadap titik kutubnya, yaitu dengan cara yang sama, kita akan em, mentransformasikan nilai R menjadi min R. Namun di sini kita langsung saja ke ekuivalennya, yaitu menjadi theta ke pi plus theta. Yaitu didapat persamaannya, yaitu R sama dengan 2 kali pi plus theta. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, ternyata persamaan baru yang dihasilkan itu tidak sama atau tidak ekuivalen dengan persamaan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa grafik B ini atau persamaan R sama dengan 2 theta juga tidak simetris dengan titik kutubnya. Nah, ternyata grafik yang dihasilkan itu seperti gambar ini. Nih, ini. Grafik yang dihasilkan itu merupakan grafik spiral, spiral yang dia tidak simetris terhadap sumbu X dan tidak simetris dengan sumbu Y. Begitu pula dengan titik kutubnya. Nah, demikian untuk cara mengecek suatu grafik itu simetris atau menguji kesimetrisan suatu grafik. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini ada perpotongan kurva pada koordinat kutub. Nah, di sini sama halnya dengan kita mencari titik potong dari dua buah kurva atau dari dua buah persamaan. Itu yang pertama kita lakukan adalah menyelesaikan kedua persamaan kutub dari kurva tersebut. Yang kedua, kita akan menggambar grafik secara seksama untuk memperoleh titik potong lainnya yang masih memungkinkan. Nah, untuk memahami lebih jelas, kita akan langsung ke latihan soalnya saja. Di sini ada sebuah latihan soal. Tentukan titik potong persamaan berikut. R sama dengan 6 untuk persamaan pertama, dan untuk persamaan kedua yaitu R sama dengan 4 plus 4 cos theta. Nah, pertama-tama kita akan mencari, sini akan menyelesaikan kedua persamaan kutub kurvanya. Nah, kita akan mencari titik potongnya dengan menyelesaikan kedua kurva tersebut. Sehingga didapatkan bahwa kita akan mensubstitusi nilai R sama dengan 6 ke persamaan kedua. Sehingga didapat 6 sama dengan 4 plus 4 cos theta. Nah, kita sama-sama kurangkan 4 kedua ruas sisi, sehingga menghasilkan 2 sama dengan 4 cos theta. Nah, didapatlah nilai cos tetanya itu 1/2. Nah, untuk mencari nilai tetanya itu, maka kita akan mencari arkos dari 1/2. Karena ini bernilai positif, otomatis arkos yang dihasilkan itu harus bernilai positif. Di mana theta itu akan sama dengan arkos dari 1/2 itu adalah 1/3 pi. Jadi theta itu akan sama dengan 1/3 pi dan arkos dari 1/2 itu juga 5/3 pi. Didapat dua buah titik, yaitu theta sama dengan 1/3 pi dan theta sama dengan 1/5 pi. Sehingga didapatlah titik potongnya 6,1/3 pi dan 6,5/3 pi. Maka kita akan menggambar grafiknya. Grafiknya seperti ini. Untuk persamaan pertama yaitu R sama dengan 6 membentuk lingkaran dengan berjari-jari 6. Sedangkan untuk persamaan kedua membentuk grafik seperti ini. Nah, titik potongnya di sebelah sini, yang ini, yang saya lingkarin ini, dan di sebelah sini, yaitu 6,1/3 pi dan 6,5/3 pi. Sekarang saya akan bahas terkait luasan dalam koordinat kutub. Jadi misalkan kita punya suatu daerah tak beraturan. Misalnya daerahnya itu adalah R. Nah, daerah R ini dibatasi oleh kurva R sama dengan f theta. Jadi fungsinya itu dalam bentuk theta. Kalau misalnya kita ingat kembali di materi kalkulus integral kemarin, untuk kita bisa mendapatkan luasan daerah yang tidak beraturan, maka kita bisa membuat partisi-partisi untuk mendapatkan luasnya. Nah, kita misalkan partisi partisi ini adalah R1, R2, sampai seterusnya sampai Rn. Di mana sudut yang terbentuk dari sumbu polar ke R1 itu adalah theta 0, kemudian dari sini ke sini theta 1, sampai seterusnya sampai di sini adalah theta n.
Sehingga untuk kita bisa mendapatkan luasnya, kita bisa mengambil salah satu partisi. Asumsikan bahwa partisinya itu adalah R1, RI. Jadi, atau kalau misalnya kita berpikir lebih sederhana, mungkin kalau misalnya kita mengambil, anggap partisi R1 gitu. Jadi nanti partisinya kan akan berbentuk seperti juring lingkaran. Nah, di mana sudut yang terbentuk pastilah adalah theta 1 dikurangi theta 1 kurang satu. Ini kalau misalnya kita mengambil kasus R1. Sehingga begitu pula yang terjadi ketika kita mengambil R2, R3, sampai seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mengambil sembarang partisi, misalnya RI, sudut yang terbentuk itu kan pasti adalah delta theta I. Di mana delta theta I ini adalah theta I dikurangi theta 1 dikurang I. Partisi yang terbentuk ini kan berupa juring lingkaran, di mana tinggi dari juring lingkaran ini adalah fungsi itu sendiri. Jadi tingginya adalah R sama dengan F theta atau jari-jari dari lingkarannya. Sedangkan eh, panjang busurnya adalah R dikali delta theta I. Nah, kalau misalnya kita pandang, kita bisa mencari luas juring lingkaran ini dengan menggunakan pendekatan luas segitiga. Nah, jadi untuk kita bisa mendapatkan satu luas dari RI ini, kita bisa menggunakan pendekatan luas segitiga yaitu setengah dikalikan alasnya yaitu R dikalikan delta theta I dikalikan dengan jari-jarinya. Sehingga didapatkanlah seperti ini. Nah, ini kita baru mendapatkan luas satu partisi saja. Untuk kita bisa mendapatkan luas dari daerah R ini, maka kita perlu menjumlahkan R1, R2, sampai seterusnya sampai Rn. Jadi, untuk kita bisa mendapatkan luas dari R ini, kita bisa menggunakan sigma sigma F0 kuadrat delta theta I ini, atau bisa dijabarkan seperti ini juga, jumlahkan sampai sebanyak N kali. Jadi, sigmanya itu dari I sama dengan 1 sampai N. Kalau misalnya kita ingat kembali di kalkulus integral kemarin, sigma sigma ini bisa dipandang sebagai penjumlahan ini bisa dipandang sebagai suatu integral, sehingga luasnya akan menjadi tengah integral f theta kuadrat dikali d theta dari theta A sampai theta B. Di mana theta A ini adalah sudut awal yang terbentuk antara daerah dengan sumbu polarnya, dan theta B adalah sudut akhir yang terbentuk eh, dari kurva tersebut atau dari daerah tersebut dengan sumbu polarnya. Nah, persamaan ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan luas dalam koordinat kutub. Contohnya seperti soal berikut. Jadi di soal ini kita diminta untuk menentukan luas satu daun dari mawar daun 4 yang dibatasi oleh kurva 2 theta. Nah, kita bisa menggambarkannya terlebih dahulu. Jadi gambarnya akan menjadi seperti ini. Kalau misalnya kita perhatikan, kurvanya itu akan selalu kembali ke titik awal. Jadi di titik awalnya ini adalah 0. Nah, nanti satu daun ini, awal dari satu daun dan akhir dari satu daun ini adalah di titik asal ini juga. Sehingga 4 sin 2 theta itu harus bernilai 0. Hal ini bisa terjadi saat sin 2 theta bernilai 0. Nah, 2 theta, untuk bisa mendapatkan sin 2 theta yang nilainya 0, maka 2 theta harus bernilai 0. Dan hal ini terjadi saat 2 theta bernilai 0 derajat, 2 theta nilainya 0, atau 2 theta adalah pi. Sehingga tetanya adalah 0 dan tetanya juga adalah pi per 2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa theta awalnya atau sudut awalnya bernilai 0 dan sudut akhirnya bernilai pi per 2. Jadi kita sudah mempunyai 3 hal nih, yaitu kurvanya, lalu kita juga punya sudut awalnya, dan kita juga punya sudut akhirnya. Nah, karena kita diminta untuk menentukan luasnya, jadi kita bisa menggunakan rumus yang sudah diketahui, yaitu A sama dengan setengah integral integral fungsi yang ini atau integral fungsi R tersebut dikuadratkan, kemudian di mana integralnya ini dari theta sampai pi per 2.
Lalu setelah kita hitung, maka didapatkan hasilnya adalah 2pi. Sehingga luas satu daun dari mawar daun 4 ini adalah 2pi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait garis singgung dalam koordinat kutub. Jadi kalau misalnya kita punya R sama dengan F theta, maka kalau kita ingat kembali persamaan koordinat kutub di awal, untuk bisa mengonversi dari F theta ke koordinat kartesius, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi Y sama dengan R sin theta, di mana R-nya tadi adalah F theta, sehingga Y sama dengan F theta sin theta, dan X sama dengan F theta cos theta. Nah, karena garis singgung ini berkaitan erat dengan gradien, jadi maka dari itu untuk bisa mendapatkan gradiennya, maka kita perlu menentukan turunan pertama. Turunan pertama Y terhadap X. Jadi dy dx itu sama dengan D itu sama dengan dy per d theta dibagi dx per d theta. Lalu karena y-nya itu adalah f theta sin theta, maka dy per d theta adalah f theta cos theta ditambah f aksen theta sin theta, dan turunan x terhadap theta adalah negatif f theta sin theta ditambah f aksen theta cos theta. Jadi eh, inilah gradien yang akan kita gunakan nanti. Jadi rumus ini kita akan manfaatkan dalam mencari gradien dari dalam koordinat kutub. Nah, perlu diingat kembali ketika turunan y terhadap tetanya itu tidak sama dengan 0 dan turunan x terhadap teta adalah 0, maka garis singgung yang terbentuk adalah garis singgung vertikal. Apabila sebaliknya, maka akan terbentuk garis singgung horizontal. Dan apabila kedua-duanya 0, maka titik x dan y ini adalah titik singular. Nah, kita bisa mencobanya dengan contoh soal, namun sebelum itu, untuk bisa mendapatkan persamaan garis singgungnya, karena garis singgung ini adalah eh, garis yang terbentuk dari gradien dengan dua buah titik, yaitu x0, y0, di mana x0 dan y0 itu adalah eh, koordinat polarnya. Jadi, jadi kita bisa menggunakan persamaan garis singgungnya berupa y min y0 sama dengan m dikali x min x0. Nah, selain itu, kita juga bisa mencari garis singgungnya dengan menyelesaikan persamaan f theta sama dengan 0. Nah, kita mulai di contoh soalnya ya. Jadi, di contoh soal ini, kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung di kurva R sama dengan 2 cos theta, di theta sama dengan pi per 3. Jadi, kita punya R-nya dan kita juga punya besar sudutnya. Nah, karena R sama dengan f theta, sehingga f theta sama dengan 2 cos theta. Sedangkan f aksen theta, mohon maaf ini salah, f aksen theta sama dengan negatif 2 sin theta. Dan theta sama dengan pi per 3. Nah, itu hal yang diketahui. Kemudian, karena di sini yang ditanyakan adalah persamaan garis singgungnya, jadi yang pertama kita cari adalah gradiennya terlebih dahulu. Nah, kita ingat kembali bahwa untuk mencari gradien, kita perlu mencari turunan Y terhadap theta dibagi turunan X terhadap theta. Sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini. Dan ketika kita substitusi nilai-nilai yang diketahui, maka kita dapatkan nilai gradiennya adalah 1/akar 3. Lalu kita juga akan mencari X0 dan Y0-nya ini, di mana X0-nya ini adalah eh, eh, R cos theta. Jadi tadi R-nya adalah setengah dan cos theta-nya dan theta-nya adalah pi per 3 sehingga X theta, X0 sama dengan setengah. Dan Y0-nya adalah akar 3 per 2. Baru kemudian kita masukkan ke persamaan garis singgung. Yang persamaannya adalah Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Dengan M-nya ini adalah gradiennya. Jadi kita masukkan saja informasi yang diketahui, maka nanti kita akan mendapatkan persamaan garis singgungnya berupa Y sama dengan 1/akar 3X ditambah 1/akar 3. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai eh, luasan dalam koordinat polar serta garis singgung dalam koordinat polar.